Kemenkopolhukam bentuk 7 des percepatan program prioritas Prabowo Gibran. Polisi gerebek Kampung Boncos, amankan 6 pelaku saat transaksi sabu. Barcelona menang 3-1 dalam derby Catalunya, kukuhkan posisi di puncak klasemen. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membentuk 7 des untuk percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan 7 des ini dilakukan dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Teknis di bawah Kemenkopolhukam. Dalam sesi konferensi pers usai rapat, Menko Polhukam RI Budi Gunawan mengungkapkan 7 des yang dibentuk yang meliputi Des Pilkada dengan leading sektor Menteri Dalam Negeri, Des Pencegahan dan Penyelundupan dengan leading sektor Kemenkopolhukam, Des Pemberantasan Narkoba dan Des Penanganan Judi Online dengan leading sektor Polri. Kemudian Des Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Des Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan penanggung jawab Kejaksaan Agung, serta yang terakhir Des Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sektor Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN. Budi menyampaikan, 7 des ini akan diberi masa kerja 3 bulan dan bisa diperpanjang dengan dinamika dan kebutuhan lapangan. Dan ini bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan. Terkait dengan secara teknis nanti yang terkait dengan pilkada nanti silakan akan dijelaskan oleh Pak Mendagri. Namun intinya bahwa Mendagri sebagai leading sektor pilkada ini didukung oleh 17 kementerian lembaga terkait, termasuk di dalamnya adalah TNI, kemudian Polri, dan BIN, yang semuanya mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam proses pilkada serentak yang akan datang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali mengingatkan para pejabat negara untuk mengurangi kunjungan luar negeri dan lebih berfokus pada aksi nyata di dalam negeri. Dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN di Jakarta, Sabtu 2 November 2024, Prabowo menegaskan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif untuk kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengimbau pejabat negara untuk membatasi perjalanan ke luar negeri termasuk kegiatan seminar dan studi banding yang dinilainya kurang relevan. Prabowo menekankan agar pejabat lebih fokus pada kerja nyata di dalam negeri yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam pidatonya di acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di GBK, Prabowo mengatakan bahwa para menteri dan pejabat sudah memahami permasalahan bangsa, sehingga tidak perlu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Ia menegaskan anggaran negara sebaiknya difokuskan untuk mengatasi kesulitan rakyat di dalam negeri dan menyelesaikan masalah yang ada. Masalahnya adalah sekarang kita harus pusatkan perhatian kita mengatasi kesulitan rakyat. Masalahnya itu. Jadi mohon yakinkanlah seluruh anak buah kita, kurangi ke luar negeri. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan rel layang dan underpass di Simpang Joglo Solo. Proyek ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan rel layang dan underpass di Simpang Joglo pada Sabtu pagi. Kunjungan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap upaya mengatasi kemacetan di kawasan padat tersebut. Dalam unggahan di Instagramnya, ia menyampaikan perkembangan proyek pembangunan underpass Joglo di Surakarta yang dimulai sejak tahun 2022.
Proyek ini merupakan kerjasama antara Kementerian PUPR dan pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi kemacetan di Simpang Joglo. Progres proyek kini sudah mencapai 78,3% melampaui target. Kehadiran underpass ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemacetan akibat pertemuan jalan utama kota dengan rel kereta api yang kerap menghambat arus lalu lintas. Gibran menekankan pentingnya percepatan proyek ini agar dapat selesai tepat waktu dan segera digunakan oleh masyarakat demi kelancaran aktivitas harian dan peningkatan ekonomi di Surakarta. Anggota DPR RI Komisi 5 Musa Rajeksyah mengaku optimis pemerintah dapat selesaikan pembangunan Giant Sea Wall tepat waktu. Ia katakan itu semua bisa terlaksana apabila dibantu BUMN. Menko Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tengah mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk tuntaskan pembangunan Giant Sea Wall di era pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan tanah dan dampak siklus banjir 5 tahunan. Anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksyah mengaku optimis pemerintah dapat selesaikan tanggul laut raksasa sepanjang 958 km yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur karena Giant Sea Wall salah satu upaya pencegahan banjir. Musa mengatakan proyek itu dapat selesai tepat waktu asal pemerintah menggunakan anggaran dengan baik. Selain itu, proyek tersebut juga dapat selesai apabila dibantu banyak pihak seperti BUMN. Matanya Pak Ijek sendiri. Ya, kaitan dengan Giant Sea Wall ini memang fenomena alam ya, 5 tahun sekali, apalagi sekarang climate change juga. Persiapan apa yang disampaikan Pak AHY dengan perintah Pak Presiden juga untuk bagaimana tidak terjadi hal-hal seperti banjir atau abrasi ini karena hajat hidup orang banyak nih di daerah Pantura, daerah pesisir pantai Jawa. Kaitan 4 tahun bagaimana pekerjaan ini apakah bisa selesai atau enggak, terinformasikan lebih kurang 950 km nih garis pantai yang akan mau dibuat tembok itu. Dari Jakarta, Syana Sairus, Acan melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah menteri menggelar rapat koordinasi untuk membahas mekanisme subsidi energi di kantor Kementerian ESDM pada Senin 4 November 2024. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo untuk menyelesaikan skema pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam melakukan perubahan skema subsidi. Setiap opsi yang dipertimbangkan harus melalui uji coba untuk memastikan dampaknya terhadap perekonomian. Menteri Keuangan menekankan bahwa selain ketetapan sasaran, kesehatan, dan keberlanjutan APBN juga harus tetap terjaga. Dalam rapat yang dihadiri Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dibahas beberapa opsi perubahan skema subsidi, termasuk kemungkinan mengubah subsidi barang menjadi bantuan langsung tunai, namun dengan tetap mempertahankan subsidi untuk kendaraan umum berplat kuning. Sri Mulyani juga menyambut baik usulan untuk mempertahankan subsidi LPG, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap UMKM dan rumah tangga. Menteri Keuangan menilai hal ini sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan merevisi Perpres 191 tahun 2014 tentang BBM. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Polri berkomitmen dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid untuk bergerak cepat memberantas judi online. Sigit memastikan Polri akan menindak tegas siapapun para pelaku judi. Sigit menyebut memberantas judi online merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya Prabowo tidak mau rakyat menjadi korban dari judi online. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online yang turut menyeret pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dari sejak awal kami dengan Menteri
Komdigi tentunya mendapatkan KPI yang sama untuk segera melakukan pemberantasan terhadap judi online. Oleh karena itu kita bergerak cepat dan terima kasih bahwa dari proses yang ada, beliau bersama-sama dengan tim kami bekerja sama untuk sepakat melakukan penegakan hukum terhadap siapapun, apakah itu internal ataukah itu eksternal. Oleh karena itu saat ini tim terus bergerak, kita belum bisa sebutkan siapa-siapanya karena memang sedang berjalan. Namun sesuai dengan arahan Presiden bahwa tindak tegas siapapun, jangan sampai rakyat jadi korban, dan kemudian kita harus potong mata rantainya. Oleh karena itu tentu kami akan bekerja keras bersama-sama dengan teman-teman dari PPATK, dengan OJK, sehingga seluruh aliran dana, seluruh alat bayar digunakan, dan jaringan yang ada bisa kita urai satu persatu. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tim Berita Nasional TV melaporkan. Presiden Buruh Said Iqbal mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah dengan mengancam akan gelar aksi mogok nasional lantaran pemerintah tidak mengindahkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengumumkan aksi mogok nasional. Mogok nasional digelar pada periode 19 November hingga 24 Desember 2024 dan melibatkan sekitar 5 juta buruh dari berbagai sektor di seluruh Indonesia, mencakup sedikitnya 15.000 pabrik dan sektor jasa. Menurut Said Iqbal, alasan utama di balik aksi mogok ini adalah persoalan upaya penetapan upah minimum yang dinilai bertentangan dengan putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa 21 norma hukum dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum yang dianggap merugikan hak konstitusional pekerja. Said Iqbal mengungkapkan keprihatinannya atas langkah pemerintah yang dianggap mengabaikan putusan MK dengan menyusun kebijakan baru dalam penetapan upah minimum. Menurutnya, usulan dari Apindo dan Kadin yang disetujui pemerintah diduga tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi buruh. Said Iqbal menekankan upah minimum harus berdasarkan prinsip kelayakan dan kebutuhan hidup layak. Rencana mogok nasional serikat-serikat buruh yang didukung oleh Partai Buruh. Mogok nasional akan segera dilakukan dengan diawali mengirim surat resmi. Ya, sekali lagi, dengan diawali mengirim surat resmi dari serikat-serikat buruh. Jadi, yang mengorganisir mogok nasional adalah serikat buruh, bukan partai buruh. Karena partai buruh dalam undang-undang nggak boleh mengorganisir pemogokan. Polsek Palmerah hari ini kembali menggerebek Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 6 orang pelaku beserta barang bukti narkoba jenis sabu, sebanyak 10 paket siap edar ganja, alat hisap, serta sebilah senjata tajam. Meski berusaha melarikan diri dari kejaran petugas, namun pria ini tak bisa berkutik saat ditangkap pihak kepolisian sektor Palmerah yang saat itu sedang melakukan razia narkotika di kawasan Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Setelah dilakukan penggeledahan dari tas pria tersebut, petugas tidak menemukan narkoba, di mana hanya didapati uang tunai ratusan ribu. Curiga uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba, petugas kemudian mengamankan pelaku. Tak sampai di situ, di lapangan kosong di dalam Kampung Boncos tersebut, petugas juga melakukan penyisiran di lapak-lapak liar yang berada di area tersebut. Benar saja, dari hasil sweeping ini, petugas mendapati berbagai barang bukti narkoba yang disembunyikan oleh para pelaku. Sementara itu, dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 6 orang pelaku beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 10 paket siap edar, ganja, alat hisap, serta sebilah senjata tajam. Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, bahwasanya kita harus tuntaskan berantas narkoba dari pemakai ataupun dari pengedar, sehingga hari ini Polsek Palmerah untuk memulai 100 hari
yaitu memberatkan pemberantasan di Boncos. Yang dapat dihasilkan yaitu 10 paket untuk 10 paket sabu, terus satu. Tim Berita Nasional TV melaporkan. Front Persaudaraan Islam bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan atau Ormas Islam menggelar reuni 411 di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Usai menggelar salat zuhur berjamaah di Masjid Istiqlal, massa dari Front Persaudaraan Islam bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam menggelar long march menuju Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan, massa menggelar aksi tepat di bundaran Patung Kuda hingga sempat menutup arus lalu lintas. Melalui pesan yang dibacakan Muhammad Alatas, mantan pemimpin Front Pembela Islam, Rizik Syihab menegaskan aksi 411 yang digelar hari ini bukan untuk menyeret kasus dugaan penistaan agama oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta, Suswono, melainkan fokus menuntut adili Jokowi serta pemilik akun Fufu Fafa. Sementara itu Suswono disebut langsung meminta maaf dan menilai Suswono tak sengaja menyampaikan ucapan tersebut. Reuni aksi 411 dari kata suci Mekah, warning, waspada, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Cawagup Jakarta Suswono dan PKS dengan dalih penistaan agama dan keadilan persamaan perlakuan dengan kasus Ahok. Catat, kasus Suswono dan kasus Ahok sangat berbeda. Satu, Ahok tidak pernah mengaku salah, bahkan menantang karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi. Saat sudah terdesak, habis via demo berjilid-jilid, baru minta maaf. Robi Kurniawan, Jakarta, melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan puluhan ribu orang dari 7 desa di kawasan NTT terdampak akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sebelumnya sudah dilaporkan ada 10 korban meninggal dunia akibat letusan gunung. Letusan Gunung Lewotobi yang terjadi pada Senin dini hari mengakibatkan korban meninggal dunia bertambah menjadi 10 orang. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB melalui YouTube BNPB Indonesia Senin siang. Abdul Muhari mengatakan, korban meninggal dunia dinyatakan tervalidasi dan terverifikasi apabila jasad korban telah ditemukan. Hingga kini, jumlah korban meninggal baru dilaporkan 10 orang. Akibat peristiwa itu, 2.000 jumlah kepala keluarga yang terdampak dari 7 desa berjumlah 2.734 kepala keluarga, dengan total 10.295 jiwa. Abdul Muhari menambahkan, saat ini sebagian warga yang terdampak telah bergerak ke tempat pengungsian di 3 desa yang telah disiapkan pemerintah daerah. Dan per pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, itu dikonfirmasi bahwa korban jiwa meninggal akibat erupsi gunung api Lewotobi laki-laki yang dimulai sejak tadi malam itu berjumlah 10 jiwa. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Seorang wanita tewas ditikam suaminya saat sedang live karaoke di Facebook di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Korban menghembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan ke rumah sakit dengan kondisi luka tusuk pada bagian belakang kepala. Hertalina Boru Simanjuntak tewas dianiaya oleh sang suami ketika tengah live di media sosial Facebook Sabtu malam kemarin. Korban yang bernyanyi lagu rohani bersama sang adik langsung dihajar tanpa ampun. Peristiwa ini terjadi di Dusun 8, Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Sei Bamban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga korban pecah saat jenazah korban diantar ke rumah duka. Hal yang sama juga dirasakan rekan dan tetangga korban yang merasa kehilangan sosok korban yang dikenal periang ini.
Kejadian ini dipicu diduga karena kondisi ekonomi pasangan suami istri ini. Pelaku kesal lantaran tidak memiliki uang, sementara sang istri didapatinya dalam kondisi bersenang-senang. Tak hanya memukuli korban dengan tangan, pelaku atas nama Agus Herbin Tambun, yang tak lain adalah suami korban, juga menghujamkan tikaman pisau di bagian belakang kepala korban sebanyak 5 kali. Kalap atas aksinya, pelaku pun sempat melarikan diri. Adik korban mengatakan, pelaku muncul tiba-tiba dari belakang, langsung memukuli dan menghujani korban dengan senjata tajam. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit, sementara pelaku kini sudah diamankan di Polres Serdang Bedagai. Udah gini, kita lagu rohani yuk katanya. Ya udah ayolah, senang kami gitu kan, bahagia udah. Pokoknya satu persatu lagu udah kami nyanyikan lagu rohani. Gak tahu kami dia datang dari mana. Kami itulah tiba-tiba kejadian seperti tadi lah. Seperti gimana? Langsung menyucuk. Dia nyucuknya pakai apa, Kak? Pisau. Tim Liputan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.